Shalom, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9 bersama saya Nani Mariati STH. Kita hari ini terambil dari bab 9 dengan judul Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan aku anak Tuhan. Aku ingin meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi orang sakit. Engkau gembala yang sejati, yang peduli pada anak-anak-Mu. Tolonglah aku agar dapat memahami, menguatkan dan menghibur yang sakit. Jadikan aku sebagai alat berkat-Mu, terutama untuk sesamaku yang membutuhkan pertolongan-Mu. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan menjelaskan IPK dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama. 2. Meneladani Yesus Kristus dalam berkarya bagi sesama. 3. Mendeskripsikan karya Yesus sebagai gembala bagi sesama. 4. Merefleksikan teladan Yesus Kristus sebagai gembala bagi sesama. Kita akan masuk di dalam materi kita. Peduli terhadap sesama yang sakit. Pernahkah kamu mengalami sakit yang berat? Mengapa kamu mengalami penyakit seperti itu? Apa yang kamu lakukan saat kamu sakit? Apa yang dilakukan keluargamu saat kamu sakit? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita alami jika kita sedang mengalami sakit. Dalam sakit penyakit, sakit merupakan sebuah permasalahan kehidupan. Ada beberapa hal penting yang sering kali terjadi saat seseorang mengalami sakit. Seringkali yang bersangkutan merasa terasing dari kehidupan normal. Waktu yang dijalani terasa sepi, namun menggelisahkan. Banyak memikirkan penyakit yang diderita dan konsekuensinya. Kadang-kadang berpikir tentang kematian. Bahkan bagi orang yang secara ekonomi lemah, juga harus memikirkan pembiayaan yang tidak kecil selama dia sakit, maupun pengeluaran yang harus ditanggung oleh keluarganya. Sebenarnya di dunia kesehatan dan perawatan sudah lama disadari bahwa seharusnya yang menjadi pusat perhatian adalah orang yang sakit, bukan hanya penyakitnya. Tujuan utama dari perawatan bukan hanya menghilangkan penyakit, tetapi membantu orang yang sedang sakit. Jadi, kesehatan tidak hanya sekedar masalah fisik, namun juga kesehatan jiwa, sosial, dan mental. Apa realitas saat mengalami sakit? Sebagai orang Kristen, kita perlu memahami keberadaan manusia, baik diri kita maupun orang lain yang kita layani. Pada hakikatnya manusia mempunyai berbagai dimensi kehidupan. Secara sederhana dapat kita ungkapkan keberadaan manusia memiliki dimensi fisik, mental atau psikis, sosial dan spiritual atau rohani. Oleh karena itu hendaknya manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, di mana dimensi-dimensi tersebut sesungguhnya saling mempengaruhi dan berkaitan. Oleh karena itu, apabila kita melakukan pelayanan bagi sesama kita, apakah itu teman kita, orang-orang di gereja, tetangga kita, bahkan keluarga kita, seharusnya sadar akan keutuhan manusia dan memperhitungkan dimensi yang satu dan dimensi yang lainnya. Meneladani Kristus sebagai gembala. Dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Ia mengumpulkan yang tercerai-berai dan membebat yang terluka, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba miliknya.
Tuhan Yesus pada saat itu dapat kita ketahui dalam penyembuhan pada orang sakit memakai cara-cara yang populer pada saat itu. Misalnya dengan mengusir roh jahat sebagai sumber penyakit, maupun membuat mujizat dengan mengoleskan tanah untuk menyembuhkan mata orang yang buta. Tuhan Yesus juga memakai cara-cara modern sebagaimana yang terjadi pada saat ini melalui berbagai cara penyembuhan yang dilakukan selalu menuju kepada keutuhan. Bagaimana cara memahami kondisi orang sakit? Berbagai jenis penyakit yang dialami. Apakah penyakit yang diderita merupakan penyakit yang ringan atau berat, yang menular atau tidak, dan penyakit dengan tahapan tertentu, misalnya kanker dini, tahap lanjut, dan tanpa harapan. 2. Berbagai watak dan situasi psikis. Ya, ada orang yang takut, frustasi, cemas, kesepian, merasa terasing, sulit, rewel, dan stres. Yang 3, kondisi sosial. Misalnya sakit karena lingkungan yang tidak sehat, ekonomi lemah atau miskin, cara hidup dan gaya hidup, misalnya makan secara berlebihan. 4. Berbagai sikap spiritual. Misalnya penyakit dianggap sebagai hukuman, sebuah nasib atau fatalisme, kehendak Allah sebagai berkat tersamar dan suatu kebetulan. 5. Kondisi yang lain. Usia, misalnya anak, dewasa, atau lanjut usia. Perbedaan jenis kelamin atau penyakit yang biasa menyerang laki-laki dan perempuan. Saat-saat relevan atau saat baru melahirkan, sebelum dan sesudah operasi, dan saat kita kritis menjelang kematian. Jadi 5 hal ini harus kita pahami dari kondisi-kondisi orang yang sakit, ya. Selanjutnya, bagaimana merespon kebutuhan orang sakit? Yang pertama, menghargai orang lain. Kita perlu tahu tiap-tiap orang mempunyai kekhasan atau keunikan dalam rangka penghayatan terhadap kehidupan, harapan maupun arti dari kesakitan. Di sini seseorang yang peduli kepada orang yang sedang sakit perlu menghindari kecenderungan melihat harapan atau masalah dari orang yang kita layani dari sudut pandang kita sendiri. Kita harus memahami dari sudut pandang orang yang sakit, ya. Kemudian yang kedua, kemampuan mendengarkan. Sering kita berpikir bahwa seorang penolong dituntut untuk memberikan nasihat, pengarahan, atau kata-kata rohani, ya. Akan tetapi justru sebaliknya. Sebelum menanggapi, lebih dulu kita harus mengembangkan keterampilan mendengarkan secara baik untuk memahami individu yang kita layani. 3. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi penolong Kristen yang baik haruslah sungguh-sungguh mengenal, mengasihi, akrab, dan terus mengembangkan relasi dengan Tuhan Yesus. Akibat dari pengenalan yang sungguh tentang Kristus, ia akan mampu memahami dan mencontoh cara berpikir, pola-pola pelayanan Tuhan Yesus, terutama bagaimana dia berelasi dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, serta berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Apapun penyakit yang diderita oleh orang, Tuhan Yesus selalu ingin menyembuhkan orang tersebut ke arah keutuhan. 4. Kemampuan untuk berempati. Dalam upaya peduli kepada orang yang sakit, kita tidak dapat melewati satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh pelayanan, suatu sikap empati. Empati berarti suatu sikap untuk memahami dunia orang yang kita layani. Sebagaimana dia mengalaminya, demikian juga kita dapat menentukan keputusan, tindakan apa saja yang dapat kita lakukan. 5. Orang yang suka bergaul.
Seperti sikap dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita pun harus meniru sikap Kristus yang suka bergaul dan terbuka kepada semua orang dari semua lapisan. Kita dapat menerima dan bergaul dengan orang yang sakit, baik yang sudah tua, muda, pandai, bodoh, terhormat maupun yang dianggap hina. Kita melayani orang yang sakit bukan sebagai orang yang perlu dihormati, tetapi sebagai orang yang mau berbagi suka dan duka. Nah, setelah ini Ibu sudah menjelaskan bagaimana kondisi orang yang sakit, bagaimana kita harus melayaninya, kondisi-kondisi apa. Jadi Ibu berharap remaja-remaja Kristen yang mendengarkan video pembelajaran Ibu ini bisa menjadi orang yang berempati, yang bisa peduli kepada orang-orang sakit yang ada di sekitarnya, bisa menjenguk, bisa memahami kondisi orang sakit tersebut. Ya, silakan buatkan evaluasi pembelajaran setelah kalian mendengarkan materi ini. Yang pertama, apabila kita sedang sakit, apa yang kita harapkan dari orang lain saat dia mendampingi atau menolong kita? 2. Apakah kamu pernah mengalami karya Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanmu? Kalau pernah, berikan beberapa contoh pengalaman dalam hidupmu bahwa Tuhan adalah gembalamu. 3. Hafalkan Mazmur 23 ayat 4 dan buatlah apa makna ayat tersebut bagimu. Selanjutnya, buatlah sebuah refleksi diri. Kenalilah dirimu dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahanmu dalam memperdulikan orang sakit dan cara mengatasi kelemahan selaku orang Kristen. Ya, silakan isi kolom-kolom yang ada di bawah ini supaya kalian boleh merefleksikan diri kalian, apa kekuatan kalian, apa kelemahan kalian, dan cara mengatasi kelemahan tersebut. Demikianlah materi kita hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan materi yang disampaikan. Kiranya Engkau memberikan kami hati untuk peduli kepada orang lain, orang-orang yang sakit dan membutuhkan kami Tuhan. Biarlah melalui materi ini kami boleh memahami dan mengerti bahwa orang yang sakit bukan hanya membutuhkan kesembuhan secara fisik saja, tetapi ada berapa dimensi-dimensi yang harus kami ketahui, baik psikis, mental, rohani mereka Tuhan. Kami harus tahu supaya kami bisa menyembuhkan mereka secara keutuhan, bukan hanya sembuh dari penyakit secara fisik, tetapi secara rohani dan mental. Mereka mengenal akan Tuhan melalui pelayanan yang akan kami lakukan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak orang disembuhkan, dan kami boleh mencerminkan Yesus sebagai gembala dan juru selamat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.